Perkembangan etnis Tionghoa di Sulawesi Utara tidak lepas dari masa pra dan pasca kemerdekaan Indonesia. Di kota Manado, etnis Tionghoa masuk dari ekspansi bangsa Eropa di tanah Minahasa. Kokohnya toleransi di kota Doa dapat membaurkan berbagai etnis dan suku menjadi kisah perjalanan etnis Tionghoa di Sulawesi Utara. Perkembangan etnis Tionghoa di Sulawesi Utara sudah sejak ratusan tahun yang lalu masuk melalui bangsa Eropa yang membawa para pekerja dari etnis Tionghoa untuk menetap di kota Manado dan sekitarnya. Perkembangannya pun tiap tahun cepat. Menurut para pakar sejarah Tionghoa, etnis Tionghoa masuk melalui jalur kapal melewati Filipina dan Ternate. Datang sebagai pekerja, etnis Tionghoa di tempat berdampingan dengan etnis lainnya seperti Arab, warga asal Ternate hingga Minahasa. Kemudian bangsa-bangsa Eropa juga pernah datang ke sini membawa orang-orang Tionghoa, pekerja-pekerja, dan bukan orang-orang Tionghoa yang kaya raya, tapi mereka adalah tukang, petani dan sebagainya, yang kemudian menetap di daerah kota Manado, dan ketika itu dibangun sebuah benteng kayu oleh orang-orang Portugis, dan kemudian diambil alih oleh VOC menjadi loji yang namanya New Fort Amsterdam. Kalau jejak-jejak itu bisa kita lihat sekarang berdiri sebuah supermarket yang besar yang namanya Jumbo di lokasi pasar nomor 5. Disitulah benteng itu berada. Kemudian dari benteng ini hasil-hasil panen dari maupun juga dari Minahasa, tanah Minahasa, kemudian juga hasil laut itu kemudian dibawa ke Ternate, bahkan juga ke Batavia di Jakarta. Nah, dari situlah terjadi hubungan-hubungan dagang. Beberapa catatan sejarah kemudian menunjukkan adanya banyak golongan-golongan masyarakat Tionghoa yang menetap di belakang benteng itu. Kemudian pemerintah Hindia Belanda sejak dari Batavia sudah membuat regulasi-regulasi untuk mengontrol pribumi-pribumi maupun juga keturunan Tionghoa. Maka dibangunlah perkampungan-perkampungan khusus yang membatasi gerak-gerak mereka. Maka di Manado dikenal ada perkampungan yang di belakang benteng ini yang namanya Kampung Cina, di sebelahnya ada Kampung Arab, ada kampung-kampung yang lainnya. Ini tujuannya untuk politik pemerintah Hindia Belanda untuk memecah belah, artinya mengontrol. Tapi menunjukkan juga di sinilah awal-awal atau bibit dari politik David et Impera, politik pecah belah. Namun juga ternyata ini tidak membuat mereka ini terpecah belah. Akulturasi berjalan dengan begitu baik. Dengan cepat, etnis Tionghoa membaur hingga membuat sebuah kelenteng kecil bernama Kelenteng Bang Hingkiong yang saat ini menjadi salah satu tempat atau rumah ibadah tertua di kota Manado. Menunjukkan bahwa jauh sebelum itu sudah ada arak-arakan Tua Pekong atau Pasiar Tua Pekong atau perayaan Cap Gome yang meriah. Maka selalu mengelilingi Kampung Cina ini. Nah, disinilah puncak perayaan Tahun Baru Imlek. Sebelum Tahun Baru itu sudah ada ritual-ritual. Sesudah itu ada juga ritual-ritual persembahyangan sampai puncaknya kepada yang disebut dengan Cap Gome atau Pasiar Tua Pekong menurut orang Manado. Bagi masyarakat atau bangsa Minahasa menganggap bahwa ini setiap Cap Gome apabila dia keluar dengan semarak maka menandakan panen yang berlimpah. Ini kepercayaan yang artinya menunjukkan akulturasi budaya luar biasa. Dan hingga saat ini, akulturasi budaya sudah sangat melekat dengan etnis dan subetnis lainnya yang membuat toleransi umat beragama di Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado, menjadi sangat kokoh. Bahkan saat ini, kota Manado memiliki pemimpin pertama dan satu-satunya Indonesia yang beragama Konghucu. Perayaan Cap Gome atau Tahun Baru Imlek juga merupakan perayaan warga bumi Nyur Melambai yang ikut menyemarakan perayaan tersebut. Eka Putra melaporkan untuk Kawan TV.